Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi lisanil jami'ah bil hadratil wasi'ah salatan tuhidu biha jismi bi wa qalbi bi qalbihi wa ruhi bi ruhihi وسري من سره وعلم من علمه وعمل من عمله وخلق من خلقه ونية من نيته ووجهة من وجهته وقصد من قصده وتعود بركاتها علي وعلى أولادي وعلى أهلي وعلى أصحابي وعلى أهل أصلي يا نور يا نور يا نور اجعلني نورا بحق النور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور كالساري وملك الجاري واجمعني به في كل أقوالي وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد فأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واسلل لساني وفي قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. يا أهل الكرم ويا أهل النوبة ويا أهل الباطن ويا أهل الحل والعقد نويت التعلم والتعليم والتدبر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والتدالة الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء لوجه الله ومرضاته وثوابه وجزاءه الأعلى. Para hadirin jemaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Amin, yang semoga Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal ini semoga Allah jadikan kita orang-orang yang kembali kepada fitrah kesuciannya, orang-orang yang diampuni dosa-dosanya, orang-orang yang beruntung dengan diberikan kita taufik dan hidayahnya, serta semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan yang baru. Amin, amin, ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya, Pak? Kamarnya lemas amat. Gak bisa modal loh. Habis sudah THR-nya. Hari ini mulai Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca bismillah kita insyaallah akan memulai kembali pengajian kita, rutinan kita, dan insyaallah masih tetap pegangan kitab kita adalah kitab tentang hadis qudsi, yaitu firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafa'atihi fid dini wad dunya wal akhirah. Haddatsana Abu Yaman haddatsana Syu'aib haddatsana Abu Zanad 'anil A'raj 'an Abi Hurairah. Diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya dan meridhoi kita semua yang mau mendengarkan hadis riwayatnya. Amin Nabi diriwayatkan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, qala Allah ta'ala, Allah berfirman. Ini cirinya hadis qudsi begini. Begitu Nabi bersabda, tapi kemudian Nabi mengatakan qala Allah berfirman. Itu ciri-cirinya hadis qudsi. Dia firman Allah tapi tidak ada di Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kadzdzabani ibnu Adam, anak turunnya Nabi Adam atau manusia telah mendustakan aku.
artinya nggak percaya sama Allah. Ya tentu saja nggak semua manusia nggak percaya sama Allah. Cuma apakah kita termasuk ke golongan yang nggak percaya itu? Ya semoga enggak. Tapi yang jelas ini maksudnya sebagian manusia ada yang nggak percaya sama Allah, ada yang meragukan Allah, mendustakan Allah, menganggap Allah ini berbohong. Walam yakun lahu dzalik. Manusia itu nggak berhak sebenarnya untuk mendustakan aku. Dan sebagian manusia juga wasyatamani walam yakun lahu dzalik. Sebagian manusia itu juga ada yang mencaciku. Ada yang mencaciku. Wah, ini kalau orang beriman nggak mungkin ini mencaci Allah. Makanya kata ulama, maksudnya anak turunnya Nabi Adam di sini manusia, bukan semua manusia. Maksudnya adalah sebagian. Nah, manusia itu ada dua, ada yang beriman, ada yang nggak beriman. Berarti kira-kira yang dimaksud Allah di sini yang beriman atau yang nggak beriman? Yang nggak beriman. Walau dia pun lahu dzalik, dia tidak berhak untuk mencaci aku, memaki aku. Maksudnya bagaimana ya Allah? Kok ada sebagian manusia mendustakanmu, nggak percaya dengan kekuasaanmu? Maksudnya bagaimana kok manusia itu sebagian mereka ada yang mencacimu? Fa'amma takdzibuhu. Adapun sebagian manusia mendustakanmu, maksudnya adalah ia yang faqauluhu adalah ketika seorang manusia itu berkata, meyakini la yu'idani kama bada'an, Allah gak mungkin akan menghidupkanku kembali seperti awal kehidupanku itu. Padahal kita orang beriman, yakin gak kita akan dihidupkan kembali? Rohnya separuh doang yang yakin. Kita itu orang Islam harus yakin bahwa setelah kehidupan dunia lalu kita mati, nanti di akhirat kita akan dikembalikan hidup lagi. Tapi ada sebagian manusia yang mengatakan nggak mungkin Allah akan menghidupkan aku kembali sebagaimana aku pertama kali hidup di dunia. Walaysa awalul khalqi, padahal kata Allah menghidupkan kembali sesuatu yang sudah hidup itu lebih ringan daripada menghidupkan pertama kali. Menciptakan itu lebih sulit daripada hanya mengulang lagi. Kayak misalnya manusia bikin mobil lebih susah apa ngidupin mobil mogok? Susahan mana ya? Susahan bikin mobil dari awal apa udah ada mobil cuma mogok? Gampangan mana kira-kira? Gampangan itu betulnya mogok. Begitu juga Allah. Apalagi cuma bangkitin orang yang udah meninggal dunia, menciptakan dari nggak ada menjadi ada aja Allah bisa. Apalagi menghidupkan kembali apa yang sudah pernah ada. Dan ini orang-orang yang biasanya nggak percaya begini, biasanya orang-orang yang nggak percaya adanya hari kebangkitan, nggak percaya adanya hari pembalasan, nggak percaya adanya hari kiamat. Kalau orang Islam ada yang
nggak percaya adanya hari kiamat, oh berarti dia bukan beriman tuh. Karena rukun iman yang terakhir apa? Yang kelima, percaya kepada hari akhir, hari kiamat, hari dibangkitkannya manusia dari kematian. Lah kok kalau ada orang Islam kok nggak meyakini itu, berarti dia bukan orang beriman. Jangan-jangan dia orang ateis tuh, nggak percaya dengan hari kebangkitan. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada manusia yang meninggal dunia, itu kan kalau kita dikubur, dimasukkan ke tanah, kita tercipta dari tanah, dikembalikan ke tanah. Itu dalam beberapa waktu kita akan kembali menjadi tanah. Maksimal itu umumnya manusia, semua kita ini kalau begitu dikubur akan kembali menjadi tanah itu kalau sudah berapa tahun? Hah? Maksimal kalau di Arab Saudi itu, kalau ada orang meninggal dunia saat dia haji, saat dia umroh, itu kan pemakamannya kalau di Mekah di Maklah namanya, kurang lebih dari Masjidil Haram kurang lebih 1 kilo lah, atau 2 kilo. Itu setiap 3 tahun sekali dibongkar. Kalau udah jadi tanah, udah gak ada bentuknya, dipindah, diisi sama yang baru. Tapi kalau yang utuh ditutup lagi. Sebab kalau itu gak digali lagi dalam 3 tahun, wah, semua Makkah akan jadi kuburan. Maka udah 3 tahun dibuka. Karena kuburan di Makkah itu modelnya udah kayak kotak, terus kayak beton gitu. Atasnya cuma ditutupin kan kayak tutupan, kayak pondok gitu, kayak tutupan apa? Biasanya ada got-got kecil gitu, atasnya ditutupin kayak gitu. Tinggal buka gitunya aja. Kalau masih utuh ditutup lagi. Tapi kalau udah tulang belulang atau sudah habis di tanah, diangkut lagi. Maksimal manusia itu udah langsung menjadi tanah 40 tahun, 25 sampai 40 tahun. Maka biasanya pemakaman umum cara Islam itu, kalau memakamkannya di pemakaman umum wakaf semua umat Islam, itu nggak boleh dibangun tuh, nggak boleh dikeramikin tuh kuburannya, karena nanti 25 tahun dia udah kembali jadi tanah lagi, kemudian boleh diisi oleh mayat yang baru. Jadi kalau pemakaman umum nggak boleh tuh kita mematenkan atau kita membangun sesuatu sehingga kemudian kita merasa berhak bahwa itu hanya orang mati kita yang boleh, keluarga lain nggak boleh. Nah, Rasulullah kemudian mengatakan memang manusia itu akan kembali menjadi tanah, berawal dari tanah dia kembali menjadi tanah, kecuali satu bagian dari tulang manusia yang bernama tulang ekor. Dalam bahasa hadisnya al-budzana, tulang ekor odol. Bentuknya dia kecil, pas di ekor kita sendiri. Karena kalau kita dari awal penciptaan kita kan bentuknya kayak apa? Yang dari sperma kita itu kayak apa? Cebong. Ada buntutnya nggak? Ada buntutnya tuh. Semua makhluk itu ada buntutnya. Itu yang buntut di ekor kita ini keras dan nggak akan jadi tanah. Itu doang kecil banget. Nah, ada kemudian orang-orang Jerman nggak percaya.
bahwa ada bagian paling kecil dari manusia di ekornya itu yang nggak bakal hancur sampai hari kiamat, karena itu nanti yang akan jadi cikal bakal kehidupan kita yang kedua. Mereka ini membuktikan tuh, dia ambil tulang ekornya satu jenazah, terus dia bakar dengan suhu yang teramat panas. Begitu sudah lama dibakar, dibuka masih utuh. Nah itu setiap manusia itu kita sisa itu aja. Tunggu. Kalau orang Sunda kecil dia, tulang ekor namanya kecil. Tapi dia yang sampai hari kiamat nanti begitu akan dibangkitkan, itulah yang akan kemudian berkembang lagi menjadi manusia lagi. Nah itu mudah bagi Allah. Masing-masing kita setelah kita kembali menjadi tanah, kecuali kalau memang kita ini jenazahnya utuh, berarti tidak gampang aja kayak bangun tidur aja. Karena ada jenazah-jenazah orang Islam yang memang dia utuh dikuburnya. Siapa di antaranya? Di antaranya orang Islam yang dia ini istiqomah membaca surat Al-Mulk. Tabarakalladzii biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis isya dia baca tuh sebelum tidur tuh utuh tuh jenazahnya. Artinya dia nggak tersiksa di alam kuburnya, nggak rusak jenazahnya, nggak dimakan sama apa namanya? Belatung, anjing, macam-macam. Karena umumnya manusia itu begitu dia masuk ke dalam tanah, itu dalam waktu 2 hari sudah mulai membung, lalu kemudian pecah, mulailah timbul itu yang namanya belatung, makanin daging-daging kita. Dalam waktu 7 hari sampai 14 hari habis daging. Tapi orang-orang tertentu utuh dia, nggak dimakan oleh bumi, nggak dimakan oleh hewan-hewan di bawah tanah, nggak disiksa. Di antaranya tadi orang yang apa? Orang yang istiqomah membaca surat Al-Mulk. Termasuk begitu juga orang yang rajin sholat 5 waktu berjamaah. Nah, ini pentingnya kita menghidupkan masjid dengan sholat jamaah. Termasuk juga orang Islam yang wafat di hari Jumat atau malam Jumat. Termasuknya ini keistimewaan bagi yang wafat di hari Jumat atau malam Jumat. Ini hari apa nih? Malam Minggu ya. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Ada yang mau duluan ya? Tapi boleh kita minta wafat malam Jumat atau hari Jumat itu boleh. Apalagi keistimewaannya. Cuman yang namanya kematian kan hak prerogatif Allah. Kita minta kayak apa kalau emang wafatnya dari hari Jumat yang tidak dapat tuh. Hanya saja memang umumnya hari kematian itu tidak jauh-jauh dengan hari kelahiran. Nabi Muhammad lahirnya hari Senin, wafatnya juga hari Senin. Andai toh mundur 1 hari atau maju 1 hari, maka andai kan misalnya ada yang lahir hari Ahad, ya bisa jadi hari Ahad, bisa mundur hari Sabtu, bisa maju hari Senin. Siapa yang di sini hari Minggu? Oh, habis itu. Sama Nabi Muhammad. Termasuk lagi jenazah yang dalam kuburnya itu dia utuh. Orang yang wafat di Mekah dan di Madinah itu dijamin sama Nabi selamat dari siksa kubur.
orang yang wafat di Mekah dan di Madinah. Dijamin jadi kemuliaan Mekah dan Madinah. Makanya banyak orang Indonesia yang pengen mati di Mekah dan di Madinah. Ya mungkin karena itu salah satunya. Jadi sekali lagi, ada di antara manusia yang dia tidak percaya bahwa Allah ini mampu untuk membangkitkan dia, menghidupkan kembali setelah kewafatannya. Kalau orang yang dia tidak percaya itu, maka dia sungguh betul-betul telah mendustakan Allah. Karena yang namanya Allah itu kan kalau mau ngapa-ngapain Allah tidak ada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun adalah kau, wujudlah kau, langsung wujud. Allah sudah bilang begitulah kok, kemudian kita tidak percaya dan tidak mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini juga bukan hanya dalam hal ini ya. Dalam hal-hal lain pun jika kita meragukan kemahaesaan dan kemahakuasaan Allah, berarti kita juga jangan-jangan masuk dalam mendustakan Allah. Termasuk misalnya ketika Allah mengatakan Ana Razzaq, Innallaha huwa Razzaq. Allah itu adalah zat yang maha memberi rizki. Dan Allah telah menyatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk yang ada di muka bumi, Allah lah yang menanggung rezekinya. Allah sudah menghabiskan dirinya menanggung rezeki semua makhluk hidup yang ada di bumi. Lah kok kemudian kita kok misalnya gak yakin besok mau makan apa? Berarti kita itu gak yakin bersama Allah. Bisa jadi kemudian disamakan dengan ini, berarti kita ini mendustakan Allah. Karena kita gak yakin kita itu. Nggak yakin bahwa Allah akan memberi kita rezeki. Nah saya ini kadang-kadang banyak di antara kita yang begitu tuh, yang pusing mikirin besok mau makan apa ya. Orang yang beriman itu dia harus yakin bahwa selama dia hidup rezekinya pasti ada. Kalau udah nggak ada berarti emang udah ajaran tiba berarti. Kadang-kadang kita ini terlalu takut dan memang itulah yang dibisikkan setan ke diri kita. Sehingga begitu kita gak pegang duit, waduh besok mau makan apa ya, besok mau beli apa ya. Besoknya aja belum ada, kita udah mikirin besok mau makan apa. Kan gak ada yang jamin kita ini akan hidup sampai besok. Lah kok udah mikir besok mau makan apa, udah pusing duluan kita. Nah itulah salahnya kita itu gitu, tergoda oleh bisikan setan sehingga kita menjadi takut besok mau apa, besok mau apa, besok bisa makan ya. Padahal Allah sudah berikan kita ini satu contoh dari makhluknya, yaitu hewan ayam. Ayam itu kan nggak punya akal, tapi nggak pernah tuh ada ayam lagi diem aja bingung. Ngapa yang diem bingung besok mau makan apa? Ada nggak ayam yang diem aja bingung gitu? Nggak ada. Ayam kan nggak punya tabungan ya, tapi dia nggak khawatir tuh. Sedangkan kita saking khawatirnya besok mau makan apa, kita udah punya tabung, udah siap-siap karena bingung besok mau beli apa, besok mau makan apa. Akhirnya saking takutnya kita, sehingga kita nabung. Sampai ada pepatah, saya mah nggak habis harta saya sampai 7 turunan. Saking takutnya. Nah ayam nggak punya tabungan, juga kita nggak pernah melihat ayam kemana-mana bawa tas gitu. Ada jagung buat besok akhirnya. Tapi semua ayam makan tuh.
Dapat rezeki itu asal dia mau turun dari kandang, turun dari pohon, dia korek-korek dapat rezeki. Nah begitu juga kemudian Rasulullah mencontohkan kita. Nabi itu paling apa ya? Paling anti kalau di malam hari masih ada duit di rumahnya. Yang duit itu buat belanja besok, itu paling anti. Kalau kita paling bingung kalau nggak ada duit buat besok. Rasulullah pernah tuh dapat hadiah ribuan emas, uang dinar. Kata Nabi, wahai Aisyah, bagi-bagikan ini ke penduduk Madinah. Suruh bagi semua. Padahal jumlahnya miliaran kalau dikonversi sekarang itu. Bagiin semuanya. Kata Siti Aisyah sama pembantunya, sisain 2 keping. Sisain 2 keping buat keperluan rumah tangga. Ya wajar, yang namanya perempuan mikir besok mau ngapain. Sisain 2 keping, duit dari emas. 1 dinar itu 4 gram. Kalau sekarang 1 gram itu 3 juta, berarti 1 dinar itu 12 juta. Sisain 2 keping buat persiapan anak. Mungkin Siti Aisyah merasa nggak tiap hari dapurnya Nabi itu ngebul. Sisain buat ya sekedar rumah tangga. Begitu tiba menjelang maghrib, Nabi tanya, sudah kau bagikan wahai Siti Aisyah? Sudah ya Rasulullah. Nggak selesai sama sekali. Aku menyisakan 2 keping ya Rasulullah buat keperluan kita. Masa iya kita yang dapat hadiah tidak makan apa-apa. Akhirnya Rasulullah habis maghrib sampai habis isya selalu gelisah, mau tidur gelisah. Ditanya sama si Aisyah, kenapa ya Rasulullah? Kok seperti baca tidur? Aku mikirin 2 dinar yang kau simpan. Mikirin kenapa ya Rasulullah? Aku khawatir nanti dihisab di hari kiamat, aku bingung jawabnya bagaimana. Nah, akhirnya Siti Aisyah kemudian, kalau begitu bagikan wasi Aisyah. Nah, begitu juga bagi sehingga tidak tersisa apa di rumahnya Rasulullah. Ya karena rezeki yang hari ini, ya buat hari ini. Urusan besok ya urusan besok itu. Toh juga kita nggak tahu hidup kita atau apakah sampai besok apa enggak. Nggak usah bingung urusan besok. Hanya saja itu tadi, karena setan itu alladzi yuwaswisu fi suduri linnas, memberi was-was. Maka sebagai seorang mukmin kita harus yakin bahwa ketika Allah mentakdiskan dirinya punya sifat kuasa menghidupkan dan mematikan, kita harus yakin, termasuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati nanti di hari kiamat. Di saat Allah kemudian memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakalanya, maka semua manusia hidup kembali dari alam kuburnya masing-masing, terbuka hidup kembali menuju satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Di antara mereka bagian dari kuburan ada yang berpakaian, tapi juga banyak yang bertelanjang. Ada yang memakai alas kaki, tapi banyak yang tanpa alas kaki. Makanya kata Rasulullah, khufatan uratan. Banyak manusia itu ketika dibangkitkan dari dalam kubur yang menuju padang mahsyar, mereka itu nggak pakai pakaian dan juga nggak pakai alas kaki. Dan di antara mereka banyak yang berjalan kaki, tapi ada juga yang naik kendaraan.
Kira-kira enakan jalan kaki apa naik kendaraan? Oh, kita saya udah bisa jogging bahasa. Inilah mengapa sebabnya ada amalan-amalan yang fadilahnya menjadikan kita nanti di hari kiamat punya kendaraan menuju pada mahsyar. Karena Allah tahu bahwa kita manusia ini kemana-mana butuh kendaraan. Sebelum kita lahir ke dunia, kendaraan kita tulang sulbinya ayah kita. Kemana-mana kita naik di tulang sulbi. Begitu ayah kita nikah sama ibu kita, kita pindah ke rahim ibu kita. Kemana-mana dibawa sama ibu kita. Begitu kita lahir, kemana-mana kita digendong. Gede dikit beli sepeda, gede dikit beli motor, untuk menjelajah bumi beli mobil, untuk menjelajah laut, kapal laut, untuk menjelajah angkasa, kapal. Ini menandakan bahwa kita makhluk yang butuh kendaraan. Di dunia aja butuh kendaraan supaya lebih mudah untuk menjelajah, apalagi di akhirat kita lebih butuh kendaraan. Makanya kemudian Rasulullah ngajarin di antara amalan yang itu nanti menjadi kendaraan kita di hari kiamat adalah menyembelih hewan kurban. Maksudnya bukan menyembelih doang tapi nggak bawa kambing. Kambing orang dia yang sembelih, bukan. Dia yang beli kambing, yang abdul dia juga yang nyembelih. Nah itu maka orang-orang yang pernah atau tiap tahun dia itu beli hewan kurban, dia sembelih, dia bagikan. Ini nanti hewan kurban ini sudah berdiri di atas di pinggir kuburannya. Begitu kita bangkit dari kuburan kita, sudah ada ini hewan menanti kita dengan indahnya, dengan hiasan surganya. Naiklah kita menuju pada mahsyar, naik kendaraan itu. Semoga kita diberi kendaraan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan murah itu kendaraannya, cuma 3 juta. Dapat kendaraan patungan sapi 3 juta. Oh ini sapi rombongan dari Korea kan enak. Barang-barang. Dan Allah mampu. Selanjutnya, wa amma syahmuhu iyaya. Adapun yang dimaksud bahwa sebagian manusia ada yang mencaci maki Allah. Contohnya adalah ketika manusia sebagian mereka mengatakan ittakhadallahu waladan. Allah itu punya anak. Ada enggak manusia yang bilang begitu? Ada. Ada yang bilang Allah punya anak. Orang Yahudi mengatakan Allah punya anak, namanya Uzair. Orang Nasrani mengatakan Allah punya anak, namanya Isa. Berarti kan sebagian manusia ada yang menyatakan bahwa Allah punya anak. Itu merupakan caci maki. Oh, Tuhan kok punya anak? Kalau Tuhan punya anak, berarti Tuhan itu punya istri atau punya suami. Berarti Tuhan butuh pasangan. Kata Allah, wa anal ahadus somad. Aku itu zat yang esa, nggak butuh itu semuanya. Dan juga kata Allah, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan, tidak juga dilahirkan. Wa anal ahadus somad. Akulah al-ahad yang maha esa, as-somad yang menjadi tempat bergantung makhluk-makhluk. Semua kita butuh Allah, tapi Allah tidak butuh kita. Lam alif walam ulad. Aku tidak melahirkan, juga tidak dilahirkan. Walam yakun li kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang serupa denganku. Nah ini kan hadis kuncinya mengatakan begitu, tapi yang di Al-Qurannya kan lam yalid walam
yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini surat Al-Ikhlas dengan persamaannya. Allah sudah menyatakan bahwa aku tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Lalu tiba-tiba ada sebagian manusia yang mengatakan Allah itu punya anak. Berarti Allah itu melahirkan. Maka orang yang meyakini itu dia telah menistakan aku, telah mencaci maki aku. Padahal Allah mengatakan tadi wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya surat Al-Ikhlas itu sulusul Quran, sepertiganya Al-Quran, karena isinya adalah sifat-sifat Allah, mengesahkan Allah. Kalau Qul huwallahu ahad itu sepertiga Quran, berarti kalau bacanya 3 kali berarti sama dengan khatam Quran. Makanya itu sahabat Rasulullah itu ada beberapa sahabat Nabi yang senang banget sama surat Qul. Setiap sholat bacanya Qul, setiap rakaat bacanya Qul. Ya kurang lebih sama orang kita lah. Kalau terawih rakaat kedua Qul. Tapi emang ada dalilnya, maksudnya ada contohnya di zaman Nabi. Ada sahabat Nabi yang ngapa-ngapain setiap rakaat baca Qul. Begitu dilaporkan kepada Nabi, dipanggil itu orang. Kata Nabi, kenapa kau selalu baca Qul setiap kamu sholat? Dia bilang, karena aku cinta sama isi kandungan surat Al-Ikhlas itu ya Rasul. Isinya tentang sifat-sifat kemahaesaan Allah. Akhirnya kata Nabi, kalau kau cinta kepada surat Al-Ikhlas, kau nanti dibangkitkan bersama surat Al-Ikhlas. Nah, akhirnya orang Indonesia ikutin itu, menjadi surat favorit. Kulya sama Qul, surat Qul. Tapi memang dasar surat Al-Ikhlas. Dalam satu hadis Rasulullah menyatakan barang siapa yang setiap hari dia membaca surat Al-Ikhlas 100 kali, maka Allah mudahkan hajatnya 100 hajat. Siapa orang yang baca Al-Ikhlas 100 kali Allah mudahkan. Oleh sebab itu ada di zaman Rasulullah ada orang yang meninggal masih punya hutang banyak, tapi kemudian berkat surat Al-Ikhlas yang dia istiqomahkan, dia baca 100 kali, Allah melunaskan itu hutang. Dengan mengirim malaikat Jibril menyamar menjadi manusia untuk melunaskan hutang-hutangnya. Makanya perlu kita mengamalkan surat Al-Ikhlas. Tapi habis itu jangan banyak hutang. Termasuk banyak hutang. Nah itu dia. Jadi sekali ini sebelum kita lanjutkan, jika ada yang ditanyakan atau diskusikan, silakan ditanyakan. Ustaz, Ustaz ini yang pertama tentunya kan kalau kita sebagai muslim maunya meninggal itu enak, meninggal bisa baca juga la ilaha illallah dan sebagainya juga gitu. Tapi kalau saya menyaksikan beberapa orang yang memang mau meninggal, itu kan sangat sulit sekali. Nah, kita sebagai yang istilahnya orang yang mendampingi, seperti apa nih Ustaz gitu, supaya memang ya minimal bisa membantu gitu ya, supaya bisa mendapat janahnya lah gitu di situ dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang masih hidupnya, karena yang sadar kan yang hidup gitu ya. Itu yang pertama. Status yang kedua, kalau seandainya di dalam lingkungan kan bisa ada yang muslim dan ada yang muslim non muslim. Nah kalau seandainya memang kita diundang gitu seperti kalau yang non muslim, apakah itu berdosa juga atau enggak saja untuk memang menghadiri pemakaman dan sebagainya gitu. Saya pernah juga ada ritual-ritual kan di situ. Bahkan saya pernah juga melebihi memang hajatan sih gitu, dia makannya juga luar biasa gitu segala macam. Ini boleh apa enggak ya, apa halal atau enggak gitu ya, seperti itu Ustaz.
Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau kaitannya dengan tadi harta kita untuk kita pertanggungjawabkan gitu ya, Rasulullah di sini juga sampai besoknya kan nggak ada gitu ya. Sedangkan kita manusia rata-rata sih bukan karena mungkin kurangnya iman atau gimana gitu ya, tapi ini buat anak nanti mungkin di situ kuliah apa, jadi investasi itu, investasi ini dan sebagainya. Nah, supaya tanggung jawab kita juga tidak diinin sama yang di atas itu. Mudah-mudahan lebih banyak memang istilahnya pahalanya. Seperti apa Ustaz tipsnya? Itu aja. Silakan. Baik. Yang pertama, bahwa dicabutnya ruh itu ada dua. Ada yang mudah, ada yang sulit. Dalam satu riwayat, orang-orang yang soleh, yang amalnya baik, itu dicabutnya mudah. Bahkan dalam kitab Tamyiul Ghafilin ada malaikat yang mencabut nyawa seorang, ingin dicabut dari mulutnya. Ternyata mulutnya berkata, jangan kau cabut dari sini, karena mulut ini selalu dipakai untuk berzikir dan baca Quran. Akhirnya malaikat bilang, mau dicabut dari mata, jangan kau cabut dari mata, karena mata ini selalu dipakai untuk memandang mushaf. Mau dicabut dari tangan, kata tangan, jangan kau cabut dari tangan, karena tangan ini selalu dipakai untuk bersedekah. Mau dicabut dari kakinya, kakinya mengatakan jangan cabut dari kaki, karena kaki ini dipakai untuk berangkat ke masjid sholat berjamaah. Akhirnya dia bingung mau cabut dari mana. Dia lapor kepada Allah. Kemudian kata Allah, ambil satu papan. Papan itu bertuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah, bahwa ditunjukkan ke manusia ini, kemudian dia membaca la ilaha illallah, kemudian dengan mudahnya dicabut ruhnya dari ubun-ubunan, bagaikan mudahnya mencabut rambut dari adonan roti. Kan biasanya orang perempuan kalau ngajarin roti gitu, ada rambut yang ikut terus dicabut, kan gampang banget. Tapi ada juga malaikat yang menyambutnya itu nggak pelan-pelan gitu. Itu malaikat bergetar namanya. Nggak dikasih hidup, dikasih sehat, tapi nggak mau beribadah kepada Allah. Panggilnya cabut dari mulut, cabut dari kuku, cabut dari kuku, cabut dari berwol. Akhirnya kaget ya. Lalu tangannya kemudian kayak ceker ayam, makannya melotot, lidahnya malaikat bergetar nyabutnya. Nah itu yang sakit betul. Alhamdulillah. Tapi kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau ada di antara manusia itu yang sedang sakaratul maut, maka kita dianjurkan untuk mentalkin, dan kita dianjurkan membaca surat Yasin. Kata Nabi, iqra'u Yasin ala mautaku, bacain surat Yasin pada orang mati kalian. Jadi orang mati ini ada dua maknanya, orang yang akan mati dan orang yang sudah mati. Nah ini mulai diamalkan nih oleh mayoritas bahasa Indonesia. Biasanya baca Yasin itu pas dia mau mati, juga sampai pas dia sudah mati. Karena hadisnya iqra'u Yasin ala mautakum. Mauta itu artinya orang yang sudah mati, tapi bisa juga orang yang mau mati. Karena artinya dua, maka kemudian diamalkan. Mau meninggal daripada baca Yasin, habis dia meninggal juga baca Yasin. Sampai begitu dia meninggal di kuburan, kita ziarah, kita juga baca Yasin. Karena hadisnya iqra'u Yasin ala mautakum, bacain surat Yasin pada orang mati. Kalau kau masih susah juga, Nabi ngajarin lagi, bacain surat Ar-Ra'd. Surat apa? Ar-Ra'd. Artinya itu geledek. Nah itu insya Allah
Nah, kalau yang muslim, apakah kita boleh kita datang ke rumah duka tetangga kita yang muslim? Boleh. Sebagai bentuk akhlakul karimah kita terhadap tetangga kita, apalagi kalau dia tetangga kita atau masker, boleh berbelasungkawa. Tapi gue udah baca Yasin di situ. Operatornya beda. Begitu. Terus apa lagi? Investasi. Ya. Investasi. Oh iya. Bagaimana kalau kita ingin nyimpan duit? Nah, semua apa yang kita di hidup kita ini, kita semua akan dihisab. Kita akan ditanya di akhirat itu tentang umur kita, tentang hidup kita, tentang harta kita, ditanya, akan ditanyakan. Oleh sebab itu, kalau toh kita ini menyimpan sesuatu, bukan nggak boleh yang penting niatnya. Karena kita sebenarnya hanya wajib untuk pertama membiayai diri kita. Begitu kita punya istri, baru kita punya kewajiban untuk istri kita. Kita punya anak, baru kita punya kewajiban untuk anak kita. Maka kalau kita inginkan sesuatu, niatkan yang baik. Oh, ini saya inginkan ini buat nafkah istri kita, buat nafkah anak-anak kita. Jangan niatkan untuk memamerkan kekayaan, jangan niatkan untuk menyombongkan diri, jangan niatkan untuk foya-foya, apalagi sampai pesta pora yang diharamkan. Semuanya kan nanti di hisab itu ada yang hisabnya ringan, ada yang hisabnya berat. Begitu. Dari ya. Kalau asuransi ada kan namanya asuransi jiwa ya. Oh iya. Jadi kalau meninggal nanti saya akan begini itu punya bagaimana Ustaz? Asuransi jiwa itu. Asuransi jiwa bukannya kita bayar ke perusahaan asuransi, terus nanti begitu kita meninggal dunia kita akan dapat itu. Nah, kalau asuransinya itu asuransi yang syariah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau asuransinya yang tidak syariah, nah itu tidak boleh. Karena apa bedanya? Kan sama-sama bayar. Bedanya di akadnya. Kalau asuransi syariah, akadnya kita itu sedekah. Jadi kita nggak mengharap akan dapat lagi. Kita hanya sedekah. Adapun nanti begitu kita meninggal, kok ternyata dia ngasih kita, ya itu atas kebaikan dia. Tapi kalau yang asuransi konvensional, akadnya bukan sedekah. Akadnya itu emang dia, saya naruh supaya saya dapat gede. Saya naruhnya 50.000, nanti kalau saya tertarik 50.000 karena saya dijanjiin sama itu perusahaan, nanti kalau saya mati akan dapat 500 juta. Ternyata dia nggak mati-mati, lama. Atau dia berharap saya, paling saya bayar 1 tahun, saya udah bengek-bengek begini, paling saya dapat 50 juta. Berarti dia kayak judi. Saya naruh hanya setahun, saya berharap dapat 50 juta. Itu bedanya. Jadi kalau asuransinya syariah, sudah ada tabu-tabuannya yang ini halal. Tapi kalau asuransi yang enggak syariah, nah itu yang belum halal. Begitu. Ustaz, satu lagi Ustaz. Ya. Kalau patungan sapi, bagusnya cowok-cowok apa campur Ustaz? Karena kan nanti di sana kendaraannya bareng. Oh, ya, bagus. Iya, pikiran kita begitu ya. Emang ya mereka berbagi cowok gitu. Terus
akhirat itu ya masing-masing bukan berarti harus benar-benar loh. Suami saya kan dulu yang limos, saya sekarang dapat ini. Itu apa namanya, janji dari Allah bahwa nanti hewan itu besar, akan menjadi besar, dan masing-masing itu mendapat apa namanya, kendaraan. Emang yang paling afdal itu ya satu orang satu. Nah kalau patungan paling afdal satu tetap ya kan. Yang lucu kan, intinya bahwa orang yang beribadah dengan mengorbankan hartanya untuk membela korban, nantinya di hari kiamat itu punya kendaraan, yaitu sapi. Untuk saya sapi diganti dengan sapi dari surga. Makanya kemudian kata Rasulullah, kabirul hayat, kalau berkorban itu jangan tanggung-tanggung, beli yang gede. Fa'innaha maqoyakum, karena sesungguhnya dia nanti akan menjadi kendaraan kalian. Ada lagi? Cukup? Kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, Islam dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Datuk dan Datuk Najis, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.